Suami terakhir. Bab 6696 Bab 6700. Bab 6696. Mendengar ini, Harold tersenyum dingin. Gu Qianqiu, posisi Master Sekte awalnya adalah milikku, dan kamulah yang melangkahi dan merebut kekuasaan. Sekarang kamu telah duduk di posisi Master Sekte begitu lama, itu adalah waktu untuk mengembalikannya kepadaku. Ketika dia mengatakan ini, nada Harold acuh tak acuh, tetapi ada kebencian yang tak tertahankan di matanya. 20 tahun. Selama hampir 20 tahun, dia telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Dalam pertempuran dengan Gu Qianqiu, Harold secara tidak sengaja terlempar dari tebing oleh Gu Qianqiu karena dia meremehkan musuh. Namun, dia beruntung dan selamat dari bencana, tetapi dia juga terluka parah. Kekuatan terobosan menyebabkan kegilaan. Tepat ketika Harold sekarat, untungnya, ayah Ivy lewat dan membawanya pulang untuk merawatnya dengan baik. Ayah Ivy adalah seorang dokter bertelanjang kaki. Awalnya, dengan kemampuannya, sulit untuk menyembuhkan Harold yang telah sekarat, tetapi sesuatu terjadi. Secara kebetulan, latihan Harold sangat istimewa, dan kebetulan obat-obatan yang dikumpulkan oleh ayah Ivy bertepatan dengan gejala Harold. Tapi meski begitu, itu akan menjadi 2 tahun setelah Harold melewati bahaya menjadi gila. Meskipun hidupnya terselamatkan, keterampilan Harold hilang. Kepribadian Harold adalah pemberontak, jadi tentu saja dia tidak akan didamaikan. Saat itu, dia mulai berlatih lagi. Setelah lebih dari 10 tahun, kekuatannya akhirnya mencapai puncak tahun itu. Selama periode ini, orang tua Ivy meninggal. Harold berterima kasih atas kebaikannya dan menerima Ivy menjadi murid dan mengajarkan semua yang telah dia pelajari dalam hidupnya. Sekarang Ivy telah mencapai sesuatu, Harold tidak sabar untuk membawanya dan datang untuk merebut posisi Master Sekte Dao Surgawi. Di dalam hatinya, posisi Master Sekte adalah miliknya. Dalam 20 tahun terakhir, Gu Qianqiu telah memanfaatkannya. Hahaha. Pada saat ini, di hadapan agresivitas Harold, Gu Qianqiu tersenyum ringan dan tidak menjawab. Namun, Snowy di sebelahnya tidak tahan lagi, dia melangkah maju dan memarahi Harold. Ini lelucon. Kamu mengatakan bahwa posisi Master Sekte adalah milikmu, dan itu akan menjadi milikmu. Kamu masuk tanpa izin di altar kami, kamu benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Jika kamu masuk akal, cepat pergi, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ketika kata terakhir jatuh, Snowy menghunus pedang panjangnya, dan matanya menunjukkan sedikit rasa dingin, siap menyerang kapan saja. Dalam hati Snowy, Master Sekte Dao Surgawi hanya bisa menjadi milik Master Gu Qianqiu, dan tidak ada orang lain yang memenuhi syarat. Mendengar ini, wajah Harold tiba-tiba menjadi muram, dan dia berkata dengan dingin. Gadis kecil, ketika lelaki tua ini ada di dunia, kamu belum dilahirkan. Beraninya berbicara denganku seperti ini. Saya pikir kamu adalah seorang junior. Orang tua ini tidak akan membandingkan. Pergilah. Kata-kata itu penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Ketika kata-kata itu jatuh, Ivy tidak bisa tidak berkata. Siapa kamu? Apakah kamu memenuhi syarat untuk mempertanyakan identitas tuanku? Merasakan godaan tuan dan muridnya, wajah halus Snowy langsung memerah, dan dia segera berteriak. Oke, kalau begitu aku akan melihat apa yang kamu miliki sehingga berani meminta posisi raja. Kata terakhir jatuh, Snowy mengetuk tanah dengan jari kakinya, dan seluruh tubuhnya bangkit. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Snowy meledak dengan kekuatan, dan pedang panjang di tangannya mengejutkan, seperti kilat meteor, menusuk tepat di jantung Harold. Di Dao Surgawi, Snowy, sebagai murid dekat Gu Qianqiu, dia juga memiliki status. Siapapun yang melihatnya akan sopan, dan dihina Harold saat ini, bagaimana dia bisa menahan diri? Oh! Melihat Snowy begitu bersemangat, Daryl terkejut. Kekuatan Harold ini tak terduga, bagaimana dia bisa menjadi lawan. Pada saat yang sama, wajah Gu Qianqiu berubah,
dan dia dengan cepat memanggil. Snowy, jangan impulsif. Setelah mengatakan itu, dia berencana untuk melangkah maju untuk menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Kecepatan Snowy sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Harold. Junior tidak dikenal, berani lancang di depan tuanku. Pada saat ini, wajah halus Ivy menunjukkan sedikit kedinginan, dan kemudian dia mengeluarkan pedang panjangnya dan hendak bertemu Snowy, namun Harold menghentikannya. Hahaha. Pada saat ini, Harold tersenyum sedikit, mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar Ivy tidak bertindak gegabah. Kemudian, dia mengangkat tangan kanannya dengan cepat, melambaikannya di depannya, dan film pelindung dengan cepat mengembun dan terbentuk. Bab 6697. Bam! Pada saat ini, pedang panjang Snowy pecah dan menusuk keras pada film pelindung. Pada saat itu, Snowy merasakan kekuatan yang luar biasa, pedang panjang itu langsung patah, dan seluruh tubuhnya juga terguncang dan terbang keluar. Snowy terbang puluhan meter jauhnya, terhuyung mundur setelah mendarat, dan hampir jatuh ke tanah. Pada saat itu, Daryl bergegas, menghentikan pinggangnya dan membantunya menstabilkan sosoknya. Daryl tampak khawatir. Apakah kamu baik-baik saja? Snowy berhati dingin dan baik, jadi dia secara alami tidak ingin melihat sesuatu terjadi padanya, belum lagi, dia memiliki hubungan takdir untuk menikahinya. Dipegang pinggangnya oleh Daryl, Snowy tiba-tiba merasakan perasaan aneh di hatinya. Itu sedikit manis, tetapi ketika dia memikirkan begitu banyak orang di sekitarnya, wajahnya yang halus tiba-tiba memerah, dan dia berbisik. Kamu lepaskan. Hahaha. Menyadari rasa malu Snowy, Daryl tidak bisa menahan tawa. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Snowy, yang selalu dingin dan pemalu, juga sangat menawan. Berpikir pada dirinya sendiri, Daryl berkata sambil tersenyum. Oke. Kemudian, Daryl melepaskan tangannya. Snowy menstabilkan sosoknya, memandang Harold di seberangnya, dan terkejut. Kekuatan orang ini sangat kuat. Pedang itu baru saja menggunakan 9 keberhasilan, tetapi diblokir dengan sangat mudah. Kamu. Pada saat yang sama, Ivy, yang berdiri di seberangnya, memperhatikan Daryl saat ini, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar, tidak dapat menyembunyikan rasa malu dan amarahnya. Kamu bajingan yang tak tahu malu. Baru saja, perhatiannya selalu tertuju pada Gu Qianqiu, dan dia tidak memperhatikan Daryl sama sekali. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia mendukung Snowy. Ketika suara itu jatuh, apakah itu Gu Qianqiu dan Snowy, atau mata Harold, mereka semua berkumpul pada Daryl. Apakah keduanya saling mengenal? Muridku. Segera, Harold adalah yang pertama bereaksi, dan bertanya pada Ivy dengan cemberut. Apakah kamu kenal orang ini? Ya. Ivy mengangguk, menggigit bibirnya erat-erat, menahan kebencian di hatinya, dan menjawab. Orang ini membuat masalah tadi malam, dan murid tidak mendapatkan Ganoderma batu. Setelah Harold mendapat masalah, meskipun dia menyelamatkan hidupnya, dia juga meninggalkan penyakit tersembunyi. Meskipun dia berlatih kembali nanti, dia masih membutuhkan beberapa sumber daya alam untuk memelihara konstitusinya. Di antara mereka, Ganoderma batu adalah bahan bergizi terbaik. 2 hari yang lalu, Harold dan Ivy datang ke sekitar kota awan cerah dan mengetahui bahwa ada Ganoderma batu di gunung berawan di selatan. Pada saat itu, Ivy menawarkan diri untuk membantu gurunya mengumpulkan Ganoderma batu. Anda harus tahu bahwa dengan nutrisi Ganoderma batu, kekuatan Harold telah meningkat pesat, dan dia memiliki sedikit lebih banyak peluang untuk menang melawan Gu Qianqiu. Namun, Ivy tidak pernah berpikir bahwa Ganoderma batu ditemukan, tetapi Daryl muncul di tengah jalan. Tidak hanya merampok Ganoderma batu, tetapi juga menggodanya beberapa kali. Pada saat ini, Ivy tidak bisa menahan amarahnya ketika dia melihat bahwa Daryl juga ada di sini. Oh. Pada saat ini, setelah mendengarkan kata-kata muridnya,
mata Harold melihat ke atas dan ke bawah pada Daryl, dan sudut mulutnya menimbulkan sedikit keceriaan. Bagus sekali. Karena dia dan Bu Qianqiu berada dalam kelompok yang sama, kita akan menyelesaikannya bersama nanti. Ivy mengangguk berat, matanya terkunci pada Daryl, dan dia menggertakkan giginya. Tuan, tunggu. Serahkan dia kepadaku. Aku akan menghancurkan tubuhnya menjadi 10.000 keping. Memikirkan digoda olehnya di Gunung Berawan, Ivy tidak bisa menahan amarahnya. Matanya bersinar dengan niat membunuh. Sial. Merasakan mata tajam Ivy, Daryl tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Detik berikutnya, Daryl tersenyum dan berkata kepada Ivy. Oh, saudara perempuanku yang baik, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Saya menyelamatkan hidupmu di Gunung Berawan pada waktu itu, mengapa kamu ingin membunuh saya segera setelah kita bertemu? Agak tidak masuk akal bagimu untuk melakukan ini. Ketika dia mengatakan ini, Daryl tampak sinis. Kamu. Mendengar ini, Ivy tersipu, menginjak kakinya dengan marah, dan memarahi. Diam, siapa saudara perempuanmu? Daryl ini benar-benar penuh kebencian, dan saya harus membunuhnya sendiri nanti. Saudara yang baik. Pada saat ini, ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Daryl, Bu Qianqiu dan Snowy sama-sama terkejut. Terutama Snowy, melihat dari dekat ke arah Daryl, perasaan masam diam-diam muncul di hatinya. Bab 6698. Saudaraku. Akhirnya, Bu Qianqiu pulih dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik kepada Daryl. Ada apa? Apakah kamu mengenalnya? Daryl tersenyum sedikit dan menceritakan apa yang terjadi di Gunung Berawan sebelumnya. Hahaha. Mengetahui situasinya, Bu Qianqiu tidak bisa menahan tawa, dan kemudian berkata dengan emosi. Ternyata, tampaknya orang yang harus datang akan selalu kembali, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Bu Qianqiu. Melihat bahwa dia masih bisa tertawa saat ini, wajah Harold muram. Pada saat ini, dia telah kehilangan kesabarannya dan berkata dengan dingin. Tidak perlu banyak omong kosong. Cepat serahkan posisi Master Sekte. Suaranya dingin dan tidak dipertanyakan lagi. Bu Qianqiu menghela nafas panjang dan menatap Harold dengan tenang. Ketika saya berhasil sebagai Master Sekte, itu adalah hasil dari rekomendasi bersama dari beberapa tetua dan banyak Master Altar, dan Anda mengatakan untuk membiarkan saya melepaskannya. Ketika kata-kata itu jatuh, Snowy tidak bisa tidak berkata. Ya, posisi Master Sekte sangat penting. Anda mengatakan bahwa Anda harus duduk, kualifikasi apa yang Anda miliki? Selain itu, bukti apa yang Anda miliki ketika Anda mengatakan bahwa kamu adalah wakil ketua sekte? Meskipun Harold ini sangat kuat, tetapi untuk menjadi Master Sekte Dao Surgawi, saya khawatir itu tidak cukup. Kata terakhir Snowy jatuh, dan para murid di sekitarnya mengangguk setuju, dan pada saat yang sama berbisik. Ya, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi Master Sekte? Sayang sekali untuk mengatakan. Saya pikir itu masalah otak. Kata-kata para murid di sekitarnya datang, dan wajah Harold tiba-tiba menunjukkan jejak garis hitam, sangat kesal. Namun, dia mempertahankan identitasnya dan tidak menyerang. Detik berikutnya, Harold menarik napas dalam-dalam, menekan amarah di hatinya, melihat sekeliling dan berkata, Aku tidak memenuhi syarat, kalian murid terlalu picik. Setelah mengatakan itu, Harold mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya, mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya, dan berkata dengan keras. Pedang giok Master Sekte Dao Surgawi ada di sini. Anda harus tahu bahwa jika saya memiliki pedang giok, saya memenuhi syarat untuk menjadi Master Sekte. Apalagi yang harus Anda katakan? Apa? Melihat benda di tangan Harold, ekspresi murid-murid di sekitarnya berubah, dan mereka terkejut. Mereka melihat bahwa benda di tangan Harold adalah pedang giok yang sangat indah, tidak lebih dari 1 kaki panjangnya, tapi itu sangat indah. Berbagai binatang roh diukir di atasnya, seperti manusia, dan seluruh tubuhnya mengalir dengan kilau berkilau.
Lebih penting lagi, di bilahnya, ada cahaya merah lain, menjulang. Ini adalah harta karun kartu kota yang telah hilang selama hampir 20 tahun dari Dao Surgawi, pedang giok Master Sekte. Pedang giok ini adalah benda pribadi dari leluhur yang mendirikan Dao Surgawi ribuan tahun yang lalu, kemudian diturunkan dari generasi ke generasi dan menjadi benda penting yang melambangkan status raja. 20 tahun-tahun yang lalu, setelah kematian mendadak mantan raja, pedang giok menghilang. Tanpa diduga, itu sebenarnya ada di tangan Harold. Pada saat ini, Gu Qianqiu juga diam-diam mengerutkan kening. Ketika dia menggantikan Master Sekte saat itu, dia tidak dapat menemukan pedang giok ini, seolah-olah menghilang begitu saja. Sekarang tampaknya Harold mendambakan posisi Master Sekte, dan ketika Master Sekte sebelumnya meninggal tiba-tiba, dia siap dan diam-diam mengambil pedang giok. Ini benar-benar berbahaya. Hahaha. Melihat ekspresi heran semua orang, Harold sangat bangga, melihat sekeliling saat ini, dan berkata dengan dingin. Pedang giok Master Sekte ada di sini. Jika Anda melihat dekrit giok, jika Anda melihat Master Sekte, tidakkah Anda berlutut untuk bertemu dengan Master Sekte baru? Suara nyaring menyebar ke seluruh sub-altar. Untuk sementara, mendengar kata-kata Harold, banyak murid yang hadir saling memandang dengan cemas, tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Omong-omong, murid-murid ini baru bergabung dengan Dao Surgawi dalam beberapa tahun terakhir, dan mereka hanya tahu bahwa Master Sektenya adalah Gu Qianqiu. Tapi sekarang, Harold tiba-tiba muncul, dan dia juga memegang pedang giok Sekte Master yang telah lama hilang. Insiden itu terjadi tiba-tiba, dan semua orang secara alami sedikit kewalahan. Melihat situasi ini, Daryl berjalan perlahan, melihat pedang giok di tangan Harold, dan berkata, "Bagaimana jika Anda memiliki pedang giok ini? Pedang giok hanyalah sebuah tanda. Untuk menjadi Master Sekte membutuhkan bakat yang besar dan keahlian yang hebat dan berbuat kebajikan untuk orang-orang. Anda ingin menjadi penguasa dalam satu kalimat, apa yang Anda bercanda?" Kata-kata itu jatuh, dan para murid di sekitarnya mengangguk. Melihat situasi ini, Harold mendengus dingin. Dia tahu bahwa banyak orang yang hadir tidak yakin, dan dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong saat itu, menatap Gu Qianqiu dan berkata, "Gu Qianqiu, jangan bicara omong kosong. Seperti 20 tahun yang lalu, kita berdua akan bertanding." Bab 6699. Jika saya kalah, saya akan segera pergi. Jika Anda kalah, lepaskan posisi Master Sekte, bagaimana? Apakah Anda memiliki keberanian untuk melakukannya? Ketika dia mengatakan ini, mata Xiao Jue penuh dengan provokasi. Pada saat ini, mata semua murid di sekitar terfokus pada Gu Qianqiu, menunggu jawabannya. Daryl juga diam-diam mengerutkan kening. Harold ini cukup tegas, dan dia ingin berduel dengan Gu Qianqiu di depan umum. Baik. Gu Qianqiu sepertinya sudah menduga bahwa Harold akan membuat proposal seperti itu. Pada saat itu, dia mengangguk dan berkata, "Saya juga ingin tahu berapa banyak kekuatan Anda telah meningkat selama bertahun-tahun." Ketika suara itu jatuh, Gu Qianqiu mengembalikan tangannya, memberi isyarat kepada murid-murid di sekitarnya untuk bubar. Setelah menerima isyarat Gu Qianqiu, para murid bubar satu demi satu, meninggalkan ruang terbuka di halaman. Pada saat ini, Daryl tidak bisa menahan kerutan diam-diam, dan berbisik kepada Gu Qianqiu. "Saudaraku, orang ini tidak lemah, apakah Anda yakin?" Ketika Harold memaksa mundur Snowy barusan, Daryl dapat melihat bahwa kekuatan Gu Qianqiu ini hampir di level yang sama. Jika benar-benar putus asa, sulit untuk mengatakan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Merasakan kekhawatiran Daryl, Gu Qianqiu tersenyum sedikit, menunjukkan bahwa dia tidak perlu khawatir, dan kemudian perlahan melangkah ke tengah halaman. Hahaha. Melihat janji Gu Qianqiu, Harold sangat bersemangat. Orang tua ini telah menunggu hari ini, menunggu lama, tidak aktif selama beberapa dekade, tidak terkalahkan di dunia, tetapi itu lebih dari cukup untuk mengalahkanmu.
Saat berbicara, Harold perlahan berjalan ke arena dan berhadapan dengan Gu Qianqiu. Dalam sekejap, seluruh halaman menjadi sunyi, dan udara dingin meresap, dan para murid yang hadir merasakan tekanan yang tak terlihat dan kuat. Suasananya juga sangat menegangkan. Snowy mengepalkan tangannya dengan erat, dan wajahnya yang lembut tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Meskipun tuannya kuat, Harold ini tidak lemah. Jika dia kalah, dia akan mendapat masalah. Daryl memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Dia percaya bahwa Gu Qianqiu, yang dikomplotkan oleh Nenek Safflower dan beberapa pembunuh, dapat melarikan diri dengan aman. Sekarang menghadapi Harold, tentu saja tidak akan ada terlalu banyak bahaya. Pada saat ini, seluruh kekuatan tubuh Harold meledak, dan dia berkata kepada Gu Qianqiu. Sudah dimulai. Ketika suara itu jatuh, sosok Harold melintas, membawa kekuatan yang menggelegar, dan langsung menuju ke arah Gu Qianqiu. Sosok itu berlalu, udaranya sangat terdistorsi, dan kekuatannya luar biasa. Merasakan kekuatan luar biasa Harold, murid-murid di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam, diam-diam mengkhawatirkan Gu Qianqiu. Tapi Gu Qianqiu acuh tak acuh, berdiri di sana seperti batu, tidak bergerak. Bam! Dalam sekejap mata, Harold datang ke depan, mengangkat tangannya dan menamparnya ke jantung Gu Qianqiu. Gu Qianqiu tidak mengelak atau menghindarinya, tetapi menyapanya dengan telapak tangan. Tiba-tiba, telapak tangan keduanya bertabrakan, dan raungan pecah. Segera, keduanya terguncang mundur beberapa langkah pada waktu yang hampir bersamaan. Jelas, dalam pertarungan ini, tidak ada pihak yang memanfaatkannya. Namun, Harold diam-diam terkejut. Orang ini. Pada saat ini, Harold menstabilkan sosoknya dan menatap Gu Qianqiu, dan bergumam di dalam hatinya. Dalam 20 tahun terakhir, dia telah berlatih keras, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada di masa kejayaannya tahun itu. Pukulannya barusan meledak dengan 8 kekuatan yang berhasil, tetapi dengan mudah diblokir oleh Gu Qianqiu. Tampaknya selama bertahun-tahun, Gu Qianqiu tidak mengendur dalam kultivasinya. Bagus, sangat bagus. Di bawah keterkejutan di hatinya, Harold menunjukkan senyum dan berkata kepada Gu Qianqiu. Saya tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, kekuatan Anda telah meningkat jauh dari sebelumnya. Gu Qianqiu menghela nafas panjang dan berkata dengan ringan. Berhentilah berbicara omong kosong dan lanjutkan. Harold berhenti berbicara omong kosong, seluruh tubuhnya meledak, dan dia bergegas lagi. Gu Qianqiu tidak panik sama sekali, dan pergi menemuinya. Dalam sekejap, keduanya bertarung sengit di udara. Bam, bam, bam. Sosok mereka berdua terus-menerus bolak-balik, kecepatannya sangat cepat sehingga hampir tidak mungkin untuk ditangkap dengan mata telanjang, tetapi meninggalkan bayangan di lapangan, dan raungan yang memekakkan telinga pecah pada saat yang sama. Melihat adegan ini, semua orang yang hadir, serta Snowy dan Ivy, menahan napas dan tidak berani mengeluarkan suara, karena takut mempengaruhi penampilan mereka. Bab 6700. Daryl diam-diam mengerutkan kening, selalu memperhatikan keadaan Gu Qianqiu dan Harold. Harold seperti harimau yang turun gunung, ganas, dan gerakannya mematikan. Sebaliknya, Gu Qianqiu memiliki tingkat maju dan mundur, tetapi dia lebih banyak bertahan dan lebih sedikit menyerang. Dalam sekejap mata, beberapa putaran berlalu, wajah Harold penuh dengan kengerian. Pada saat ini, dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Tiba-tiba, udara di sekitarnya sangat terdistorsi. Kemudian, nyala api hijau terlihat, membungkus tangan kanannya. Api hijau. Melihat adegan ini, mata Daryl melebar, diam-diam kagum. Pada saat yang sama, Snowy dan murid-murid di sekitarnya juga menatap api hijau di tangan Harold, terkejut. Telapak tangan racun api purba. Pada saat ini, wajah Gu Qianqiu sedikit berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Kamu benar-benar mempraktikkannya.
Kata-kata itu penuh kejutan. Anda harus tahu bahwa ada banyak rahasia tak tertandingi di rumah harta karun seni bela diri Dao Surgawi. Sebagian besar rahasia tak tertandingi ini tidak lengkap. Salah satunya adalah telapak tangan racun api purba. Menurut legenda, latihan ini dibuat oleh seorang pendeta tinggi dari sebuah suku di perbatasan selatan ribuan tahun yang lalu. Latihan ini berisi dua kekuatan api dan racun. Kemudian, beberapa orang mempraktekkannya dan melakukan hal-hal buruk di sungai dan danau, dan pada akhirnya metode latihan ini menghilang. Ratusan tahun kemudian, pendiri Sekte Dao Surgawi menemukan sisa-sisa ini secara tidak sengaja di sebuah gua, dan itu dimasukkan ke dalam rumah harta karun seni bela diri. Master Sekte berturut-turut dari Dao Surgawi mencoba mempraktikkan teknik ini, tetapi karena ketidaklengkapan mereka semua gagal pada akhirnya. 20 tahun yang lalu, raja sebelumnya meninggal dengan kejam, dan bagian dalam Dao Surgawi menjadi pot bubur. Banyak rahasia di rumah harta seni bela diri hilang, di antaranya adalah sisa-sisa telapak tangan racun api purba ini. Gu Qianqiu berpikir bahwa latihan ini akan hilang selamanya di sungai dan danau, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Harold ini benar-benar mempraktekkannya. Apa? Telapak tangan racun api purba? Mendengar seruan Gu Qianqiu, para murid di sekitarnya dan Snowy juga terkejut. Bukankah ini seni bela diri yang hilang? Ya, saya pernah mendengar dari kakak laki-laki saya bahwa buku ini ditemukan oleh kakek dan kakek saya. Itu adalah salinan yang rusak pada waktu itu, dan kemudian hilang. Saya benar-benar tidak berharap untuk melihat latihan yang tiada taranya ribuan tahun yang lalu. Di bawah keterkejutan para murid, mereka menatap Harold satu persatu, mata mereka sangat rumit, dan pada saat yang sama mereka diam-diam mengkhawatirkan Gu Qianqiu. Di sisi lain, Ivy, yang berdiri di seberangnya, sangat bangga dan percaya diri. Tuannya sudah melakukan aksi, saya khawatir Gu Qianqiu tidak bisa menghentikannya. Daryl juga mengambil napas dalam-dalam, menatap api hijau di tangan Harold, dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam di dalam hatinya. Sepertinya ini api yang berbeda. Hanya saja api hijau semacam ini sangat berbeda dengan yang ada di benua 9 daratan, dan api hijau ini juga beracun. Gu Qianqiu, terima panggilannya. Tepat ketika Daryl bergumam diam-diam, Harold berteriak keras, dan nyala api hijau yang terbungkus di tangannya memadatkan pisau panjang dan dengan cepat menebas ke arah Gu Qianqiu. Di mana pisau api lewat, nyala api hijau tiba-tiba menyala di udara, itu sangat menakutkan. Melihat Harold datang dengan ganas, Gu Qianqiu tidak berani mengambilnya dengan keras, jadi dia menggunakan sosoknya untuk segera mundur dan menghindari pisau api ini. Setelah menghindarinya, Gu Qianqiu berbalik untuk melawan, dan menamparkan hati Harold dengan telapak tangan. Hahaha, waktu yang baik. Harold tertawa keras, melambaikan pisau api di tangannya, dan bertarung dengan Gu Qianqiu lagi. Harold mengandalkan kekuatan pisau api, dan tembakannya bahkan lebih ganas. Gu Qianqiu takut dengan api hijau, dan tidak berani mengambilnya dengan keras. Dia langsung dipukuli dan mundur lagi dan lagi. Oh! Melihat adegan ini, Snowy di samping tiba-tiba menjadi cemas, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kepada Daryl. Daryl, kamu perlu mencari cara. Jika ini terus berlanjut, Master Sekte akan kalah. Meskipun dia berdiri di luar, Snowy bisa merasakan panas yang menyengat dan menakutkan dari nyala api hijau itu. Dan dengan kemampuannya sendiri, dia tidak bisa membantu Gu Qianqiu sama sekali. Tapi Daryl berbeda, dia hampir maha kuasa, pasti ada jalan. Daryl menghela nafas dalam-dalam dan menghibur dengan suara rendah. Jangan khawatir, biarkan aku memikirkannya. Meskipun dia mengatakan itu, Daryl tidak memperhatikannya. Bagaimanapun, itu antara Gu Qianqiu dan Harold. Jika dia ikut campur, dia akan melanggar aturan.